Percayalah bahwa keadaan-keadaan yang membuatmu menangis ada kadaluarsanya. Percayalah itu tidak untuk selamanya. Kebahagiaan dan tawa akan datang di hidupmu. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, bergabung lagi di Morning with the Word. Di pagi hari ini Tuhan sudah siapkan berkatnya. Tuhan sudah siapkan jalan yang terbuka buat kita. Dan sebelum kita menikmati kebaikan Tuhan di hari ini, biar kita menikmati apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan janjikan. Biar roh kita dikuatkan lewat firman-Nya. Yuk langsung kita baca ayat firman Tuhan dari Lukas 6 ayat 21. Di kalimat terakhir, atau kalau enggak saya baca gini aja, Lukas 6 ayat 21 bagian B. Dikatakan seperti ini, berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Sekali lagi, berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Mungkin saudara sedang menangis karena penderitaan, karena tantangan, karena masalah. Mungkin ada masalah di rumah tanggamu. Mungkin ada tantangan di bisnismu yang membuatmu meneteskan air mata. Mungkin ada masalah di anak-anakmu. Mungkin ada masalah di kesehatanmu. Mungkin ada masalah yang sedang menimpa setiap kita. Tapi lewat ayat ini Tuhan mau katakan, kesedihanmu, air matamu bukan untuk selama-lamanya. Air mata kesedihanmu hanya sementara. Tertawa dan kebahagiaan, tawa dan kebahagiaan sedang menanti kita. Kita sedang melangkah ke arah bukan menangis selamanya. Kita sedang melangkah ke arah tawa dan bahagia yang sedang menanti kita. Satu kali orang Israel dibuang ke Babel, jauh dari Yerusalem, dan itu membuat mereka bersedih hati karena jauh dari tempat mereka seharusnya tinggal. Mereka ingat merasakan kebebasan di Yerusalem. Mereka berseru kepada Tuhan. Mereka menangis. Tapi setelah itu mereka mengalami masa keemasan, masa tawa, masa bahagia. Karena di kitab Mazmur digambarkan, Mazmur 137 ayat 1 dikatakan, di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Di Mazmur 126 ayat 1 dan 2. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa. Percayalah masa-masa sulit tidak akan bertahan lama. Percayalah keadaan yang sulit tidak sanggup bertahan lama. Percayalah bahwa keadaan-keadaan yang membuatmu menangis ada kadaluarsanya. Percayalah itu tidak untuk selamanya. Kebahagiaan dan tawa akan datang di hidupmu. Jadi hari ini kuatkan hatimu. Ingat Daud juga pernah mengalami. Dia menangis sampai tidak kuat lagi menangis. Saya bacakan di 1 Samuel 30 ayat 4. Maka menangislah Daud dan rakyat bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Apa yang terjadi ketika dia kembali ke Ziklag, kotanya dibakar. Istri, anak-anaknya, harta bendanya dibawa oleh orang Amalek. Daud kehilangan banyak. Kemudian Daud dan pasukannya menangis sampai tidak kuat lagi menangis. Tapi kita tahu di ayat ke-6, Daud menguatkan hatinya datang pada Tuhan. Dan ketika datang pada Tuhan, tangisan tidak untuk selamanya. Kesedihan bukan untuk selamanya. Di depanmu sedang menanti tawa dan kebahagiaan yang Tuhan sudah siapkan buat hidupmu. Tuhan bisa mengubah keadaan. Tuhan bisa membalikkan keadaan. Seperti membalikkan telapak tangan. Datang pada Tuhan. Ketika Daud datang pada Tuhan, kita tahu hasilnya. Di 1 Samuel 30 ayat 19 dikatakan semuanya itu dibawa Daud kembali. Dari yang kecil sampai yang besar dibawa kembali. Dari hal yang terhilang didapatkan kembali. Apa yang hilang bisa didapatkan kembali. Kebahagiaan yang hilang, tawa yang hilang, kau akan dapatkan kembali bersama Tuhan. Tangis bahkan Tuhan ganti dengan kebahagiaan yang lebih banyak.
Ingat kisah di mana Ayub bergumul. Ayub kehilangan semuanya, saya mau bilang. Kehilangan keluarga, kehilangan pekerjaan, kehilangan kesehatan. Rasanya dia sedang ada di musim yang gelap di hidupnya. Tetapi di Ayub 8, pasal 8 ayat 21, dikatakan, ia masih membuat mulutmu tertawa dan bibirmu bersorak-sorai. Tuhan sudah menyiapkan tawa yang lebih banyak, bahagia yang lebih banyak. Dan di Ayub 42 ayat 10, Tuhan membuat Ayub dipulihkan 2 kali lipat. Bahkan anak-anaknya, 3 anak perempuannya, anak yang paling cantik di bumi. Alkitab katakan seperti itu. Di Ayub 42 ayat 16 dikatakan, sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Umurnya masih panjang, kebahagiaan jauh lebih banyak. Penderitaan Ayub, kalau saudara cari cek di beberapa literatur, tidak sampai 1 tahun. Tapi kebahagiaannya 140 tahun lamanya. Jadi kesedihan sementara. Kesedihan tidak lebih banyak daripada tawa yang Tuhan siapkan buat kita. Saya percaya di pagi hari ini Tuhan sedang meyakinkan engkau yang mungkin sedang meneteskan air mata. Di depan ada tawa dan bahagia yang menanti ketika engkau datang pada Tuhan. Datanglah pada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan memiliki belas kasihan yang melimpah. Belas kasihannya tidak akan membuat kita sedih berkepanjangan. Belas kasihannya justru membuat kita mengalami tawa dan bahagia yang jauh lebih banyak. Saya percaya di pagi hari ini Tuhan sedang meyakinkanmu yang mungkin sedang putus asa, yang mungkin sedang kecewa, yang mungkin sedang mengalami air mata yang menetes di matamu karena tantangan, karena masalah, kesedihan sementara. Datang pada Tuhan. Tuhan punya cara, Tuhan punya jalan untuk menolong di hidupmu. Mari kuatkan hatimu, percayalah apa yang Tuhan janjikan lebih berkuasa daripada pendapat kita, prediksi kita, pendapat orang, prediksi orang tentang situasi yang kita hadapi hari ini. Pendapat Tuhan bahwa berbahagialah hai kamu yang menangis sekarang ini, karena kamu akan tertawa lagi, akan bahagia karena Tuhan kita Tuhan yang penuh dengan kebaikan. Mari renungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Mengucap syukur sekali lagi Tuhan menguatkan kita. Sekali lagi Tuhan menjamah kita. Mari kalau bisa tutup mata katakan terima kasih kepada Tuhan. Katakan syukur Tuhan untuk apa yang Tuhan janjikan. Syukur Tuhan karena apa yang Tuhan janjikan pasti terjadi. Langit bumi bisa berlalu, tapi janji Tuhan tidak akan pergi, tidak akan berlalu dari hidup kami. Berkati setiap pribadi yang sedang menangis Tuhan, yang mungkin menangis karena sakit penyakit. Tuhan menyembuhkan dalam nama Yesus. Yang menangis karena masalah ekonomi, Tuhan yang buka jalan. Tuhan yang mampukan kami dengan hikmat-Mu dalam nama Yesus. Yang beban berat Tuhan beri kelegaan. Tuhan Yesus jamah setiap pribadi. Kekuatan baru, urapan baru mengalir untuk kami melangkah di hari ini. Segala hormat, segala pujian, pengagungan buat Yesus saja. Kami bersyukur janji-Mu ya dan amin. Tawa dan bahagia menanti di hari-hari hidup kami. Akan datang di hidup kami. Bahkan akan melimpah di hidup kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya, aku percaya. Responi firman Tuhan, aku percaya Tuhan. Aku yakin Tuhan. Tulis itu di kolom komentar, biar saya juga boleh tahu apa yang jadi komentarmu, apa yang jadi responmu. Syukur kepada Tuhan. Kalau mau titip doa, boleh titip doa. Kalau mau kesaksian, beberapa juga menulis kesaksian di kolom komentar, biar yang juga menyaksikan Morning with God membacanya dan boleh juga ikut dikuatkan. Biarlah di hari-hari ini mungkin keadaan sulit, tapi kita boleh saling menguatkan
lewat apa yang jadi komentar kita di kolom komentar. Terus maju dalam Tuhan, bagikan link Morning with the Word di pagi hari ini kepada teman, sahabat, keluargamu, bahkan di media sosialmu. Tuhan berkati, see you!